yang saya ambil adalah hidup menggenapi rencana Allah. Tentu kata ini merupakan satu kata yang gampang untuk dicerna, namun sulit untuk kita praktekkan atau kita lakukan dalam kehidupan kita. Sampai hari ini dengan usia saya yang 64 tahun, terus bergulat mencari apa sebenarnya kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Problemnya disebabkan karena kita sudah hidup sejak dari 0 sampai dengan 64 tahun untuk saya. Itu kita bergulat dalam kehidupan yang kaki kita ini menginjak dunia ini. Sehingga pola pikir kita, mata kita, esensi fokus kita hidup, semua hanya tertuju kepada di dalam dunia ini. Karena dunia ini merupakan standar atau parameter orang sukses, orang berhasil, orang yang bisa dipakai Tuhan dan seterusnya. Itu bisa dilihat oleh karena mata fisik kita. Bukan sesuatu yang yang betul-betul di atas ketidakmengertian manusia, hanya Allah yang memahaminya. Dan oleh karena itulah dengan tema ini kita coba melihat bersama di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6. Ya, Injil Yohanes pasal ke-6. Kita lihat ayat itu baik-baik. Kita lihat mulai dari ayat 28 sampai dengan ayat 29. Baiknya saudara nanti di rumah membaca ayat 25 sampai dengan seterusnya ayat 59. Topik ini berbicara tentang roti hidup. Demikian firman Tuhan ayat 28, nanti 29 saudara yang membacakan bersama ya. Lalu kata mereka kepadanya, murid-murid dan orang yang saat itu bersama dengan Yesus berkata kepada Yesus, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Ayat 29. Ya, satu diskusi atau dialog yang cukup menarik. Mengapa? Karena mereka mengikut Yesus itu menginginkan sesuatu yang di dalamnya jelas adalah kebutuhan material, kebutuhan jasmani. Saya mengatakan ini karena mereka tahu bahwa Yesus telah mengadakan mujizat. Bagaimana roti yang diberikan dan dipecah-pecahkan, ya, lalu ikan. Maka di situ mereka melihat kebutuhan mereka tercukupkan. Maka tidak heran beranjak mereka kembali untuk mencari dan menemukan Yesus semata hanya untuk itu. Dan sebab itu mereka berkata, kalau begitu apakah yang harus kami perbuat supaya kami melakukan apa yang dikehendaki Allah? Perhatikan perkataan mereka itu cukup rohani. Seperti kebanyakan orang percaya kan begitu. Ya kan? Seringkali kalau kita ngobrol, ya kita berjalanlah untuk supaya Tuhan disukakan. Supaya rencananya boleh tergenapi dalam hidup kita. Tapi aplikasi hidup kita sehari-hari itu meleset jauh sekali, luncas atau nyimpang keluar. Nah, untuk itulah kita harus kembali kepada firman. Kalau murid berkata demikian, apa yang harus kami lakukan supaya kami melakukan apa yang Allah kehendaki? Maka Yesus hanya berkata di ayat 29, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Perhatikan, inilah. Berarti inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Ya, di situ dikatakan, yaitu hendaklah yang telah diutus. Saudara pernah mendengar satu cerita. Seorang, lebih tepatnya, akrobatik. Seorang akrobatik yang dia selalu mempertontonkan dirinya saat-saat di mana memang ada satu arena di dalam gedung dan penonton yang datang itu selalu menyaksikan
si orang yang ahli dalam akrobatik ini. Dan orang ini bukan cuma ahli, dia itu profesional melakukan sebuah perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Hanya dilakukan itu di dalam satu ketinggian ya, yang entah beberapa meter di atas dari tempat gedung itu. Maka dari atas itu ditariklah satu tambang dari satu sisi kanan ke sisi kiri. Maka tambang yang rentang ini, si ahli profesional akrobatik ini, dia berjalan mulai dari sana dalam ketinggian. Dia berjalan pelan-pelan dan dia melewati rintangan tali yang hanya seutas sebagaikan tambang. Berikutnya setelah 2-3 kali dia melakukan berjalan dengan selesai, maka dia melakukan sekarang bernaik sepeda. Saya yakin saudara semua pasti telah menonton akrobatik. Dia menaik sepeda dan rodanya itu hanya satu. Sepeda yang dia naiki atau kendarai itu dari tambang sebelah sisi kanan. Dia lewati pelan-pelan sepeda yang dia naiki gitu, saudara. Sampailah dia ada di sisi sebelah kiri. Dan di sisi sebelah kiri itu dia selamat juga. Maka semua penonton apa? Bersorak. Mereka bersorak-sorai, mereka gembira, merasa ada satu tontonan yang menarik buat mereka. Jadi mereka membayar uang untuk masuk dalam arena show itu, tidak rugi. Dan di kesempatan lain dipromosikan, maka dengan demikian ada satu kesempatan si akrobatik berkata, Bapak Ibu Saudara dan yang semua ada yang melihat dalam pertunjukan saya akan mengadakan satu kali pertunjukan yang sangat membuat gempa dan memberikan warna yang berbeda. Maka kali ini pertunjukannya bukan di dalam gedung, tetapi pertunjukannya adalah di luar gedung. Dan si akrobatik bersama dengan sponsornya, dia mengadakan satu pertunjukan itu di luar alam bebas. Maka dipakailah satu tempat yang bernama air terjun Niagara. Udah ada yang ke sana? Belum? Sama dengan saya. Saya juga belum, kecuali ada yang ngajak. Nah, air terjun Niagara ini kita semua tahu walaupun kita belum ke sana, bukan? Itu menakjubkan. Ciptaan Allah yang begitu mendahsyatkan sampai air terjun sangat menakutkan karena begitu luas dan begitu mengerikan. Air itu mengalir dengan dahsyat dan orang yang kalau Tuhan tidak izinkan saat itu dia masih hidup meninggal seketika. Nah, kala ini pertunjukan dilakukan dari satu tempat daratan sebelah kanan diambil satu tempat daratan sebelah kiri. Maka ditarik dengan tambang yang kekuatan sama. Ditariklah tambang ini satu dengan sana, diikatkan ke pohon yang besar. Ini diikat kepada pohon yang besar. Maka tambang yang ditarik dengan kekuatan yang sesuai dengan beban si akrobatik ini. Setelah itu, maka si akrobatik berkata, saya akan melewati tambang ini. So percaya? Wah, saya percaya. Dari mana kamu percaya? Karena aku telah melihat pertunjukanmu di salah satu gedung showbiz itu. Baik. Sekali lagi pertanyaannya, saudara percaya saya akan selamat sampai di sana? Percaya. Oh, mereka pada sentak dengan ada yang bertepuk tangan walaupun si akrobatik profesional ini belum lewat. Pertanyaan ketiga kali saya ingin katakan, apakah Bapak Ibu percaya kalau saya akan selamat sampai di tiba daratan sebelah kiri? Kami percaya. Wah, tepuk tangan gegap gempita.
maka baiklah, saya akan melewati bagaimana seutas tambang kali ini saya akan berjalan melewati derasnya sungai yang di sebelah sananya, itu yang disebut air terjun Niagara. Saudara, dengan begitu maka si ahli profesional akrobatik ini berjalan pelan-pelan. Dengan biasa kalau kita melihat kaki orang berjalan di atas, ya coba berhenti mereka, ada apa ini? Mereka mulai rasanya jalan lagi pelan-pelan. Dan dengan kecepatan yang dia tahu dia akan tiba di daratan sebelah kiri. Sampailah di sana. Wah, semua tepuk tangan. Wah, ada yang sampai seperti meme kan gitu. Kalau kita lagi salut dengan satu pertunjukannya kita itu, maka tepuk tangan. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Sekarang dia mengatakan satu perkataan yang cukup menarik. Dia mengundang. Saya dari tempat ini akan kembali ke tempat yang sana. Siapa yang mau ikut? Siapa yang mau ikut? Yang tadinya mulai percaya. Siapa yang percaya? Mulai pada ada yang ngumpet di ladang pohon. Ada yang pura-pura gak ngerti. Ada yang ngebalikin beladannya. Siapa yang mau ikut saya dari tempat ini ke rentangan daratan sebelah sana? Begitu banyak orang, tapi di antara mereka tidak ada satupun yang berani mengatakan saya bersedia. Saudara, kalau Yesus berkata, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya. Percaya orang Kristen, percaya saudara dan saya, itu seringkali resistensi, riskan, sulit untuk dipercayai. Kamu percaya saya percaya. Benar kamu percaya, benar. Tapi realitas bicara berbeda. Yang dia lewati, yang dia jalani, yang dilihatnya gak sesuai. Itu. Sebagaimana seorang ahli akrobatik membawa, karena dia ahli, karena dia profesional, dia tahu bahwa nyawanya dia, begitu juga nyawa yang orang akan dibawa. Dia pasti bertanggung jawab. Dari kesimpulan perumpamaan cerita ini, menarik bagi kita, gampang untuk mengatakan kita percaya. Tapi sulit untuk kita mau mempertaruhkan percaya kita di dalam aspek hidup kita sepenuh kepada Tuhan. Mengapa banyak orang mengalami problem yang silih berganti, tidak ada solusi dan jalan keluar, tidak ada ending selesainya? Karena letaknya dipercaya hidupnya bagaimana Tuhan pasti menolong. Dengan cerita ini hanya merupakan satu jawaban bagaimana kepercayaan itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan supaya orang tersebut gampang untuk dikendalikan, dituntun, dibawa ke arah kemana sesungguhnya si pemilik kehidupan ini akan membawakannya. Oleh karena itu Yesus berkata, mengapa percaya itu ada berkaitan dengan pekerjaan? Iya kan? Coba kita lihat. Tadi ayat 28 dikatakan, kalau begitu perbuatan apa yang harus kami lakukan? Ya kan? Supaya kami mengerjakan pekerjaan. Ini berbicara konteks pekerjaan yang dikehendaki supaya dilihat dari hasil pekerjaan itu menyenangkan Allah. Kan begitu konteksnya. Halo, ada orang nggak? Saya bukan sendirian loh, curang. Coba sama-sama kita amati ayat ini. Apakah yang harus kami perbuat? Supaya perbuatan itu menunjukkan pekerjaan kami, ternyata hasil pekerjaan kami itu menyenangkan Allah. Kan gitu. Betul enggak? Setuju ya? Oke. Ayat 29 mengatakan,
Maka Yesus berkata, maka jawab Yesus kepada mereka yang mempertanyakan itu tadi. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Kamu pertanyakan supaya Allah berkenan, berkehendak, setuju dengan apa perbuatanmu itu. Maka supaya Allah berkehendak dan setuju dengan perbuatanmu, yaitu hendaklah kamu percaya. Saya ajak saudara berpikir sejenak. Apa kaitannya pekerjaan dengan percaya? Halo. Murid-murid berkata, pekerjaan apa yang supaya aku kerjakan Allah berkenan, Allah disukakan, Allah disenangkan. Kok Yesus berkata pekerjaan itu adalah percaya? Nyambung gak? Di luar sana dan mungkin di antara saudara dan saya banyak sekali kita membedakan antara pekerjaan dan percaya. Kita berharap Roh Allah menolong kita, memberi pembukaan supaya kebenaran ini benar-benar merubah pola berpikir kita atau jati diri kita selama kita melewati hidup di dunia ini. Tidak sedikit sampai hari ini pakem atau prinsip orang begitu banyak sekali antara pekerjaan dan percaya itu dibedakan. Dalam satu falsafah Yunani, memang kalau orang yang bekerja itu dikategorikan dia adalah melakukan perkara-perkara yang jasmani. Dan orang Yunani atau Roma mengakui kalau orang melayani di gereja, orang bersekutu, orang berurusan dengan Tuhan, maka itu disebut percaya. Jadi dua kutub ini merupakan satu kesatuan seperti apa yang dikatakan Yesus. Bahwa kalau engkau ingin melakukan apa yang Allah kehendaki, percaya. Satu kali ada satu sahabat waktu itu ketua pemuda saya berkata, Andi, kamu mau kerja sama saya nggak? Boleh kok. Ya sudah. Kapan kamu mau mulai bekerja sama saya? Januari aja ya. Kebetulan saat itu saya bulan Oktober atau November. Dan manakala menunggu waktu itu, maka saya bertanya lewat telepon. Kok, boleh nggak saya bertanya? Silakan. Apa yang mau dipertanyakan? Saya berkata, bagaimana masa depan saya di perusahaan? Langsung jawaban dari telepon sebelah ujung sana, dia berkata begini si engkau itu. Kebetulan ketua pemuda, dia berkata, Andi, kamu percaya saya nggak? Kamu percaya saya nggak? Saya percaya. Ya sudah. Kalau kamu percaya, kamu ikut. Jadi percaya itu tidak sesederhana. Untuk kita memahami bahwa hidup ini hanya yang penting bisa duduk di gereja, dengar firman, khotbahnya pendeta, enak atau tidak enak, pokoknya dimakan aja. Ya. Tapi tidak pernah bertumbuh di dalam kepercayaan kepada Tuhan. Maka dari itu, sebenarnya investasi dalam kehidupan seorang anak manusia yang di dalamnya Allah telah memanggil dan memilihnya, maka otomatis orang ini dibekali terus untuk memiliki percaya. Jadi percaya itu adalah investasi yang terbesar bagi orang ingin melakukan pekerjaan yang dikehendaki Allah. Mengapa orang seringkali berkata, apa yang aku harus lakukan? Apa yang harus aku kerjakan? Aku nggak tahu bagaimana tentang masa depan. Bukankah ini merupakan satu perkataan yang tidak sedikit orang Kristen sampai hari ini mempertanyakan. Tuhan maunya apa? Nggak mengerti.
Sayang kan? Padahal Tuhan sudah Yesus mati di atas 2 juta. Harga yang begitu mahal untuk saudara dan saya. Artinya betapa berharganya hidup kita. Kita punya aset kerajaan surga. Di dalam diri kita mengalir benih ilahi di mana kita akan mendapatkan warisan surga. Sekarang belum mendapatkan saja kita sudah ragu, sudah bimbang, sudah tidak yakin, sudah tidak percaya. Bagaimana Tuhan menaruhkan hidup dan firman dan rencananya dalam diri kehidupan kita, coba. Sob, mengerti gak yang saya katakan? Akunya masih ada di toko sepatu Holland. Atau tadi di warteg lupa kembaliannya, harusnya saya terima. Lengkap gak taunya masih kurang 50.000. Wah. Ya, kemarin saya beli toge goreng. Sedikit saja. Berapa bang? 15.000. Saya kasih uang 50.000. Lalu dia mau kembalikan saya 85.000. Wah, bukannya rugi, ini investasi. Saudara. Saya berkata kepada abang, bang, loh, kok 50-annya itu mau dikasih ke saya lagi? Sedangkan uang saya 50. Oh iya. Makasih Pak. Dalam dunia itu bisa terjadi sesuatu yang di luar dugaan. Sekalipun dia memegang uang itu bukan umur masih muda, remaja. Ini Bapak sudah cukup tua. Itu bisa terjadi. Maka dari itu mari kita belajar bersama tentang hidup kita yang sangat luar biasa berartinya. Kita hidup bernilai bukan jutaan, bukan miliaran, bukan triliunan. Tapi hidup kita tak ternilai. Mengapa tak ternilai? Yesus bagi dunia gak ada artinya. Tetapi kita bagi Yesus sangat berarti, sangat bernilai. Maka kita dipanggil ditebusnya. Untuk itu kembali lagi kepada pertanyaan tadi. Jadi jangan sekali-kali kita membedakan antara pekerjaan dan percaya. Maka kalau sampai orang bekerja bertahun-tahun atau sebelum dia bekerja, maka ada proses interview. Interview itu adalah satu proses wawancara. Di mana si pemilik atau manajer dia menginginkan orang yang akan bekerja di perusahaannya, orang yang bisa dipercaya. Begitu sebaliknya, si pegawai baru yang dia akan wawancara itu sudah melintir banyak di angan-angannya. Saya nanti kalau boleh minta uang gaji yang gede. Kalau bisa saya minta kendaraan mobil roda 4. Kalau bisa roda 6. Kalau perlu roda 12. Itu truk gandengan, saudara. Kita minta terlalu banyak angan-angan. Maka pada saat wawancara, saya ingat sekali, kamu maunya apa? Gaji kamu berapa? Apa yang kamu minta? Saya teringat ini akan apa yang Tuhan katakan kepada Salomo. Salomo, apa yang kamu inginkan? Salomo berkata, aku hanya ingin minta hikmat Tuhan. Aku bukan saja memberikan hikmat. Tapi aku berikan kamu kekayaan, umur panjang, dan aku berikan kamu hikmat. Apa yang kamu tidak minta, aku berikan. Di sini ada satu relasi saling percaya antara Tuhan dan Salomo. Begitu Salomo dan Tuhan. Nah, ketika engkau menjadi orang percaya, bukan orang Kristen ya, karena Kristen itu KTP. Demi keperluan, kepentingan, dan seterusnya. Ya, bukan jaminan Kristen itu adalah orang yang percaya Kristus. Kembali, ketika percaya itu merupakan aset di dalam diri orang percaya, itu yang Tuhan minta supaya kamu bisa.
melakukan kehendak Allah. Maka hidup kita harus menggenapi rencana Allah di dalam perjalanan hidup. Pak, saya pernah gagal. Pak, saya pernah kecewakan. Pak, saya pernah tidak ada masa depan. Pak, hidup saya ini hari hancur. Seolah dunia tidak saya miliki lagi. Bahkan orang-orang seolah menjauh dari saya. Tidak masalah. Itu menurut pendapat saudara. Tapi bukan yang mencipta saudara. Dia lebih berkuasa. Dia lebih tahu yang terbaik buat kita. Kalau aset percaya kita kepadanya, kita bisa orang yang mempermuliakan dan menghendaki segala pekerjaan Allah bisa kita lakukan. Kita terlalu stigma, kita terlalu sempit dalam berpikir membatasi diri bahwa kita adalah orang-orang yang tidak bisa, tidak mampu, tidak punya, tidak kuat, dan seterusnya. Bukankah begitu banyak problem hidup manusia? Tapi saya mengatakan, kalau engkau punya aset percaya kepada Kristus, engkau bisa dipakai Tuhan untuk melakukan kehendak. Jangan kita batasi Tuhan, jangan kita persempit ruang bagaimana Tuhan dipermuliakan. Jadi mulai sekarang pikiran kita berbeda, bahwa percaya dan pekerjaan adalah bagian kesamaan untuk kita melakukan yang menggenapi rencana. Sebab begini, orang di luar sana, kalau bekerja, dia bisa tipu-tipu, dia bisa bohong, dia bisa marah-marah di belakang bosnya, di belakang pemilik perusahaan. Gue lagi, padahal banyak orang masih gue lagi yang disuruh ngomong. Kayak perusahaan itu cuma gue doang yang ada gitu. Gajinya dia lebih gede, gue lebih kecil, gue aja yang disuruh begitu. Ini bahasa condet bilang. Belum lagi kesal dan diperlakukan sesama teman. Ya. Dan mungkin kita menunda pekerjaan atau seterusnya. Karena kita menganggap ini pekerjaan. Gak ada urusan dengan Tuhan. Ini pekerjaan. Gak ada urusan dengan percaya. Ini pekerjaan. Gak ada urusan sama yang namanya Yesus Kristus. Siapa bilang anak tak perlu. Itu orang menangnya. Pekerjaan dan percaya sangat kental sekali. Seolah mata kita dibukakan. Ternyata untuk kita percaya kepada Allah. Untuk kita berbuat Allah. Sudah mau berbuat sama Allah ya kayak apa kalau gak ada percaya. Allah yang mana begitu banyak Allah, begitu banyak Tuhan di luar sana yang mengatakan ini Tuhan, itu Tuhan, sana Tuhan, sana Tuhan. Ini loh Tuhan yang benar, yang mana? Dan saudara harus punya percaya dulu dong. Kalau enggak, saudara akan terombang-ambing. Oh iya, ini sana ada Tuhan. Nah, Tuhan yang benar di sana. Ah, yang benar. Cobain dulu. Oh iya benar juga Tuhan di sana. Besok ada orang ngomong, oh di sana ada mujizat, di sana ada luar biasa pekerjaan yang orang tidak pernah bisa lakukan. Dan tidak ada satu Tuhan yang saya tahu. Oh iya yang benar, dia pergi lagi ke sana. Berbawa arus. Orang ketika sudah dipanggil Tuhan, sudah tetap hidupnya, dia percaya Kristus adalah bagian hidupnya. Maka dia taruh hidup segenap. Aku percaya. Mengapa engkau percaya Tuhan? Karena engkau melihat bahwa Tuhan telah berbuat banyak. Tuhan telah banyak melakukan berbagai-bagai kehidupan yang di luar ketidakmampuan kita. Sebab itu aku percaya Dia. Ketika aku mengalami terhempas hidup, ketika aku tidak ada seorang pun yang mengerti tentang hidup. Ketika dijual rumahku ada label, tidak ada yang bisa menolong.
Dan begitu banyak perjalanan liku-liku kita yang tajam dan curam. Terhempas seolah kita terbuang dari dunia ini. Mengapa? Tuhan izinkan itu buat kita. Tuhan izinkan. Mengapa Bapak katakan Tuhan izinkan? Ya, dia izinkan. Sebagaimana Ayub diizinkan. Untuk apa? Untuk dia ingin supaya memurnikan percaya kita kepada-Nya. Kalau ada Allah di sana, aku gak percaya. Ada di sana, aku gak percaya. Yang aku percaya di Yesus Kristus Tuhan. Karena dialah satu-satunya Allahku, penolong. Aku percaya akan Dia, Sang perisaiku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamat. Lagu ini lagu lama. Makanya yang tuh suka dengan lagu lama. Jadi lagu-lagu itu menunjukkan etensitas daripada isi si pengarang itu, bahwa dia mengalami Tuhan. Aku percaya dia gunung batu. Aku percaya dia tanduk keselamatan. Begitu banyak cerita yang kita bisa bagikan pada orang lain. Kalau kita mengalami, kalau kita berjumpa dengan Kristus. Maka percayanya kuat. Nggak bisa digoyang. Problemnya percaya kita seperti nggak ada sesuatu yang menggetarkan hati kita. Sekalipun dalam angin topan gelombang percobaan, kita tidak takut mara bahaya. Karena aku tahu Tuhan, dia berjalan di depan. Bapak, Ibu, Saudara, kita lihat satu tokoh di dalam Perjanjian Lama yang saya rasa kalau sebutkan nama ini saudara sudah pasti kenal dan tahu semua. Tokoh itu adalah bernama Abraham. Bapak Abraham. Abraham menjadi Abraham karena disebut dia sebagai bapak orang percaya. Dia memiliki seorang ayah bernama Terah. Dan seorang ibu yang bernama di sana dikatakan ibunya adalah Amilai atau Amila atau Amela, bukan Aminlah. Amilai, dua orang tua yang membesarkan Abraham. Mereka hidup di dalam penyembahan kepada dewa-dewa. Saat itu bangsa Mesopotamia, di mana Terah, Amelai, suaminya dari Terah ini, dan termasuk Abraham, hidup berkutat dengan penyembahan kepada dewa-dewa. Lalu kalau kita melihat Allah berfirman kepada Abraham, keluar. Tapi sebelum Allah berfirman, maka Terah ayahnya Abraham ini bersama ibunya Amelai, dia mengajak Abraham untuk ke tanah Kanaan. Perhatikan saudara. Dia mengajak Abraham, istrinya Sarai, dan keponakannya Lot dan bapaknya Lot bernama Haran, diajak untuk keluar dari Ur Kasdim pergi ke Kanaan. Tapi di dalam perjalanan mereka tiba di namanya satu tempat Haran. Dan di Haran itu mereka berstay atau bersinggah dan tinggal di sana. Maka firman Allah bercerita dan mengatakan, ternyata di Haran itu Terah meninggal. Begitu juga tidak diceritakan dengan lengkap ibunya. Setelah Terah ayahnya Abraham meninggal, di Haran. Di mana saudara? Haran, bukan Haram ya. Di Haran.
Saya takut saudara ngantuk. Nih, di toko ada haram-haram, memang ada daging babi gitu. Daging babi nggak disebut, dibilang haram. Haram. Dan di haram itu, Allah berfirman kepada Abraham. Abraham, aku ingin engkau keluar dari negeri. Dari sanak saudaramu, dari tempat bapakmu tinggal. Keluar. Keluar dari anak dan juga dari saudaramu, ibu bapamu, dan juga saudara-saudaramu. Artinya, Abraham mendapat firman Tuhan, diperintahkan keluar. Itu di mana? Haram? Haram. Di Haran. Bukan di Ur-Kasdim. Ur-Kasdim itu tempat awal di mana papanya mengajak pergi. Jadi ketika kematian orang tuanya ini, baru Allah berfirman. Luar biasa ya. Kenapa tidak waktu ada Tera? Kenapa tidak ada Amilai, ibunya? Kenapa tidak ada Haran, kakaknya? Allah berfirman. Kenapa itu tidak terjadi? Mari kita baca. Mari kita simak. Ayat 21 dari Kejadian 12. Kejadian 12 ayat 21. Kejadian 12 ayat 1. Bisa nanti ditampilkan di media ya. Demikian firman Allah berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Perhatikan, negeri yang akan kutunjukkan. Allah tidak langsung berkata di situ Kanaan. Negeri yang kutunjukkan kepadamu. Kanaan adalah bagian daripada rencana Tera untuk keluar dari Ur-Kasdim ke Kanaan. Nah, kalau kita melihat dari Haran, Allah menunjuk satu negeri supaya Abram keluar dan ke sana. Maka kita menemukan firman Allah memanggil Abraham saat itu di Haran. Ketika Tera dan orang tuanya Amilai, yaitu istrinya, Tera meninggal. Saudara, satu kali Tuhan berkata, kalau engkau tidak membenci ayahmu, tidak membenci ibumu, tidak membenci kakakmu, tidak membenci adikmu, tidak membenci saudara-saudara, maka engkau tidak berkenan kepada. Sangat bahasa ini kiasannya melukai setiap kita. Melukai. Bagaimana mungkin logika kita bisa menerima Yesus kok berkata kepada kita untuk mengikut dia tuh harus membenci begini banyak orang. Itu pikiran kita yang sangat diwarnai dengan kekentalan dosa dan keinginan dunia. Sebenarnya rujukan daripada Yesus adalah kalau engkau mengikut aku, tidak boleh ada yang lain di hatimu kecuali aku. Itu bahasa yang sederhana yang Yesus mau. Kalau kamu mau mengikut aku, kamu tidak tempatkan aku di tempat yang utama dan pertama. Dan sementara yang lain engkau samakan dengan aku. Satu kali kau tidak mampu membedakan dan memilih kasih itu. Ketika Tera telah meninggal, ketika Amilai ibunya meninggal juga, baru Allah berfirman. Karena seringkali kita terikat dengan orang tua, terikat dengan papa, terikat dengan mama, terikat dengan ayah. Kita ikuti.
Saya bukan sedang merujuk untuk saudara membenci orang tuamu, bukan. Kamu harus sayang, harus cintai dia. Tapi dia tidak boleh mengambil tempat Yesus di utama. Semakin engkau mengasihi dan mengutamakan Yesus, semakin engkau tidak ingin orang tua terlantar. Bapak Ibu Saudara yang saya cintai di dalam Tuhan, bagi Abraham mudah untuk Allah menarik keluar, karena yang menghambat Abraham ini adalah Tera. Kok bisa Bapak kesimpulan itu? Ya, waktu di pasti Tera mengambil seluruh aspek hidup Abraham. Kalau kita merujuk lagi firman Tuhan yang berkata, jikalau Adam telah bersekutu, bersatu dengan Hawa, maka engkau harus meninggalkan orang tuamu. Supaya apa? Supaya orang tua jangan ikut campur dalam rumah tangga kita. Yang tadinya nggak berantakan jadi beres. Maksudnya beresnya di sini selesai, di sana muncul. Nah, itu sebabnya. Waduh, firman Allah itu jangan saudara melawan. Dia tahu karena kita ditata begitu rupa. Maka Allah tahu ketika bagaimana Tera tidak terlepas dari dewa-dewa Mesopotamia, maka sulit bagi Abraham untuk dipanggil. Firman Allah ketika dia tidak ada baru ditanya. Dan Abraham setelah itu dikatakan ya. Kita melihat bagaimana Abraham setelah itu ayat 4. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ya, perhatikan nih, ini orang yang hidup menggenapi firman, menggenapi kehendak Allah. Setiap perkataan Allah dia cermati, dia percayai, dia lakukan. Pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham tahu nggak Lot bakal jadi masalah? Tidak? Nggak tahu. Tapi dia jadi biang masalah. Lot. Padahal Allah sudah berfirman, jangan engkau bawa. Bukan jangan kau bawa. Kamu tinggalkan sanak saudaramu. Iya, Lot ini sanak saudara. Cucu cicit. Ini jadi masalah. Sodom Gomora itu timbul dari kasusnya Lot. Nah, Abraham tidak tahu kalau Lot jadi masalah. Tapi dia sudah keluar dari konteks yang Allah firmankan. Sering kali masalah timbul dalam hidup kita. Karena kita mau jalan sendiri. Karena berkata begini. Aku bawa kasihan kepada bapaknya udah gak ada. Dia yatim piatu dan yatim. Lebih aku bawa. Ini jadi masalah. Hanya Allah yang tahu bakal jadi masalah. Akhirnya Abraham juga berurusan dengan Tuhan ketika Sodom Gomora mau dihancurkan. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Inti dari ayat ini, dari ayat 1 Allah berfirman, dan ayat 4, pergilah Abraham keluar dari Haran karena ia mengikuti firman Tuhan. Perhatikan baik-baik. Orang yang hidup menggenapi kehendak Allah, dia pasti taat mengikuti yang Tuhan firmankan. Kata pergilah, lalu pergilah. Di sana ada satu indikatif yang mengatakan
pergilah, ini satu kata kerja yang aktif. Ketika dia pergi, mana ada orang pergi duduk? Saya pernah lihat orang pergi duduk. Sejak saya dari usia kecil sampai sekarang nggak ada orang pergi duduk. Maka pergilah dia berjalan, melakukan satu tugas pekerjaan. Itu sebabnya mengapa percaya ada kaitan dengan pekerjaan. Percaya dengan pekerjaan itu menjadi kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Bagaimana engkau bisa melakukan pekerjaan Allah ketika harus sampai ke Kanaan kalau engkau tidak pergi dan melakukan dengan percaya. Luar biasa Tuhan. Kita lihat lebih jauh. Ya selesai jam 2 nggak apa-apa lah ya. Bagi yang pertama kali datang. I'm sorry ya. Maka dari itu, perhatikan baik-baik saudara. Abraham dari Haran ke Kanaan. Dan di satu wilayah Kanaan ini dia singgah di satu tempat yang bernama Sikem. Dari daerah Sikem dia pergi lagi ke Betel. Dari Betel tidak jauh itu, kalau Betel ini di wilayah barat, kalau Ai yaitu di wilayah timur. Di antara Betel dan Ai ini, maka disitulah ya kita melihat ada satu peranan yang besar. Apa kira-kira yang terjadi? Ya. Kita lihat ayat yang ke-7. Ayat ke-7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman. So, runut gak dari pembahasan yang tadi kita runut? Ketika Abraham belum ditinggalkan papanya, Allah nggak berfirman. Ketika mamanya meninggal, Abraham berfirman, keluarlah kamu. Maka dia tahu Allah yang berkata, dia percaya, dia melakukan pekerjaannya, dia keluar untuk tinggal di Haran. Dan ketika di Haran, maka Abraham dia pergi lagi, tadi yang dikatakan dari Haran, terus dia pergi lagi ke Kanaan. Di wilayah Kanaan ada Sikem, ada Betel, ada Ai. Dan di sanalah antara Betel dan Ai, Allah baru menampakkan. Allah baru memunculkan siapa dia sebagai pribadi yang mencipta. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Logika enggak Abraham saat itu umur 75 tahun dia enggak punya anak? Mustahil. Mustahil. Saudara, kalau ada gadis yang mau menikah atau sudah menikah 1 tahun dia belum punya anak, itu masih masuk akal dan kita percaya Tuhan buka jalan. Tapi ini umur 75 tahun. Allah berfirman kau punya anak. Saya rasa cerita ini gak perlu saya tegaskan lagi, saudara tahu semua itu. Seringkali Allah berfirman kepada ketidakmampuan kita mencerna secara akal kita. Tapi dia percaya. Itu. Jadi percaya, maka saya katakan tadi, percaya adalah firman Tuhan kan, itu aset. Bagaimana kita melakukan orang yang gak kita percaya? Maka kita kerjakan. Ini kayaknya di situ-situ nih saya berbicara tentang percaya. Karena takut saudara yang begini aja saudara pulang lewat eskalator bisa lupa. Ada yang lupa. Apalagi kita makan mie umpamanya lupa itu mie udah glutek. Nah kembali lagi. Maka setelah Abraham Allah menampakkan diri dan berfirman kepada dia secara pribadi. Merupakan kehormatan. Sehingga begitu banyak orang. Ayo Tuhan ngomong dong. Aku punya masalah.
spiritual dia tambah. Anakku, kamu kuat. Saya kuat. Saya kuat karena engkau menampakkan. Kuat apa yang begitu? Kemarin kan minggu lalu, apa Yesus bilang? Kamu percaya karena kamu melihat. Berbahagialah orang yang tidak melihat, tapi dia percaya. Tinggal saudara memilih mau lihat baru percaya atau belum lihat kamu percaya. Itu jadi kasus kita sampai hari ini tidak ada pernah kita mengalami Tuhan dengan luar biasa. Orang-orang yang mengalami Tuhan dia luar biasa itu dia berjalan dengan iman, dia bekerja dengan apa yang dia. Sebab itu maka dengan keyakinan apalagi menampakkan diri Allah kepada Abraham, disitulah maka Abraham didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri, dibangun mesbah. Kan bertahap kan? Ini lucu-lucu dikit. Kita mengadakan ibadah doa pagi, doa pagi. Benar-benar pagi jam 5. Jadi kita berangkat dari rumah itu udah jam 4 lewat. Saya bilang jam 4 seperempat. Kasih tahu ini apa. Kasih tahu di sini atau saya kasih jam 4 kurang seperempat dulu. Jam 5 kurang seperempat dulu siang. Jam 5 kurang 5 udah di sini. Itu aja masih tengah. Udah ada Ibu Nana. Ibu Nana ya. Yang lain. Macam tanah. Usul. Betul saya. Tapi ini beliau masih. Jadi dari situ kita bisa membangun mesbah. Mengapa ini hari orang tidak bisa membangun mesbah doa penyembahan? Problemnya percayanya itu loh. Sulit. Mata saya. Kau mau ngomong apa juga karena kado tidak ada. Aduh. Percikan-percikan. Doa percaya. Saya ingat selalu Yesus berkata, kamu gak bisa bertahan 1 jam saja. Tetap aja matanya ditambah lempok, lem apa aja ditambah. Ada aja itu lemnya sudah. Gak tahan murid-murid. Sampai Yesus berkata, ya udah mau tidur di sana. Terserah kamu tidur aja. Tapi lihat nanti, karena manusia datang. Ini takut kita dengan keadaan dunia yang tiba-tiba. Gara-gara Selat Hormuz ditutup saja. Ini hari Australia sudah 600 stasiun pengisi bahan bakar. Kamu orang kaya, kamu punya uang, tapi mobilmu mewah. Kalau nggak ada bahan bakar mau pakai apa? Selesai itu tadinya 500, sekarang saya dengar lagi dari teman. Nah, Australia sedang mengalami krisis. Merembet ke Filipina. Filipina menggaungkan kita kena krisis global energi. Saya nggak tahu kenapa Indonesia kita masih kuat. Ya, saudara, cukup cadangan kita. Kita berdoa untuk Indonesia. Bapak Ibu, itu baru satu selat yang bernama Hormuz. Gimana kalau selat India ditutup? Selat Samudra ditutup. Ada lagi makanan selat itu dari Solo. Wah, aduh. Mantap itu ya. Maka leher saudara turun naik di sini. Itu bicara tentang dunia loh. Gak ada yang abadi. Gak ada yang bisa kita harap. Tapi anehnya saudara senang dengan dunia ini. Mau bilang apa?
Kayaknya kalau menarik saudara tuh kuat banget gitu. Maka dari itu saya berharap saudara yang mendengar firman ini dan ada saat ini tercelitkan, iya ya, betapa memang dunia ini bukan tempat di mana kita menaruh masa depan. Kita perhatikan baik-baik. Dan manakala Abraham membangun suatu mesbah, maka di situ juga Abraham baru menyebut nama Tuhan. Terjadi semakin intens hubungan Abraham dengan Allah. Jadi nggak bisa Kristenan ini sambil lalu atau mau nyebut suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Dalam hal apa? Kita mendorong membawa diri ini untuk semakin lebih dekat pada Tuhan. Karena kita tahu sekali bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Disitulah nama Tuhan disebut. Dan menjadi pertanyaan saya adalah sekarang bagaimana dengan kita? Pak, nama Tuhan sering banget saya sebut. Mau makan saya sebut nama Tuhan. Bangun tidur saya sebut nama Tuhan. Naik angkot pun orang lain berkata, ini kita dalam nama Yesus. Turun dari angkot sama. Ya saudara. Bukan. Tapi di situ kita saat di misbah itu kita berkata, Tuhan, kalau bukan Engkau hari tidak ada. Kalau bukan Engkau hari ini aku bisa saja. Maka pakai hidup ini dengan sungguh. Selagi kita mapan, sehat, jangan tunggu besok. Orang kaya saja, saudara. Itu dia punya rumah mewah, dia punya kendaraan banyak, dia punya kapal pesiar. Tapi kalau hidupnya sudah ada di roti, kursi roda, bukan roti roda. Saking serius. Kalau hidupnya sudah ada di atas kursi roda, maksud saya bukan roti yang beroda. Tapi yang tidur enggak. Kursi roda, dia buat apa lagi? Satu kali saya terinspirasi begini, Bapak. Saat saya lagi jalan pagi, saya merenung satu perumpamaan. Ada satu orang kaya yang sangat kaya sekali. Semua apa dia punya. Rumahnya ada kolam renang. Dia punya jet pribadi. Dia punya juga kapal pesiar. Pokoknya apa aja yang saya sebut dia punya. Tapi sayang dia sekarang sudah di atas kursi roda. Bukan roti roda. Kursi roda. Dan bibir nama mulut itu. Terus lewat nih orang yang lagi jalan kaki. Ya Pak. Yang jalan pagi umpama saya gitu. Kenapa Om? Om apa maksud? Gitu loh. Kamu gantiin saya jadi kamu jadi saya. Nanti harta saya kasih kamu semua, mau nggak? Nggak mau. Nggak mau saya. Termasuk kursi roda dari emas ini buat kamu. Nggak mau saya. Biarin saya apa adanya. Bisa masih saya berjalan. Ada yang mau begitu? Saya doain. Saya doakan. Kalau mau begitu. Logika kita nggak mungkin. Itulah sebabnya harta tidak bisa memberikan kebahagiaan. Harta tidak bisa memberikan segala-galanya. Hanya Kristus Tuhan. Hanya Yesus Tuhan. Yang bisa memberikan kita kebahagiaan. Jadi kalau kita bisa makan nasi,
Ya mungkin tahu, ya tidak, dagingnya nggak ada, tulang nggak ada. Ya biarkan saja kita makan, tapi hati kita bahagia. Walaupun kita naik angkot, tapi serasa kita ada di mobil sedan. Karena hati yang bahagia. Itu saudara. Jangan kita diwarnai dengan nggak punya ini, nggak punya itu, mau ini, mau. Jadi kita sering kali mewarnai hidup. Untuk apa? Cepat tua, saudara. Berbeda sekali dan jauh sekali antara orang percaya ini hari dengan Abraham. Soal kepercayaan. Nah, untuk itulah bila kita melihat hidup Abraham yang menggenapi rencana Allah adalah bagian rencana Kristus di dalam hidup kita. Nah, pada saat siang hari ini, saya percaya tantangan hidup bukan semakin ringan, semakin berat. Tapi seberat apapun, kalau ada Kristus dan Mesbah yang kita bangun, maka akan ada selalu masa depan buat kita. Kita tidak takut. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Hari kita akan nyanyikan satu Saat ku tak melihat jalan. Apapun yang menjadi persoalan kita hari ini, kita tahu Tuhan ada di tengah-tengah kita dan menolong kita. Mari sekarang kita sama-sama bangkit berdiri. Saat ku tak melihat jalan. Saat ku tak